Oke, kita lanjutkan untuk nilai mutlak ya. Oke, untuk nilai mutlak di sini gini ya. Sebenarnya kita mau menentukan solusi pertidaksamaan, tapi bentuknya itu dalam bentuk mutlak. Nah, seperti itu. Jadi makanya kita bahas dulu apa sih definisi nilai mutlak gitu. Nah, nilai mutlak itu sebenarnya adalah dia itu mau mengatakan atau mendeskripsikan suatu jarak yang tidak berarah gitu. Nah, makanya kalau misalnya anggaplah jarak selisih dari suatu ukuran itu negatif, nah si nilai mutlak itu akan memberikannya dalam nilai yang positif seperti itu ya. Nah, makanya di sini kalau kita punya mutlak x itu artinya adalah jarak antara x itu dengan titik asal. Jadi jarak ya, bukan bukan apa ya namanya perpindahan gitu ya. Kalau perpindahan kan ada min 2 ke kiri, min 2 ke kanan gitu. Nah, begitu juga dengan x kurang a itu dimutlakan, itu artinya adalah jarak x itu ke a gitu. Nah, jadi di sini mutlak x itu artinya x dikurang 0. Nah, itu artinya jarak antara x ke 0. Nah, kalau jaraknya yang positif gitu. Kalau x kurang a berarti jarak dari x ke a gitu. Nah, maka dari itu kalau kita misalnya punya mutlak dari suatu bilangan real, maka kita bisa definisikan itu sebagai kalau ya nilainya itu x, kalau misalnya si bilangan real x itu positif atau sama dengan 0. Atau kita bisa mendefinisikannya itu negatif dari si bilangan real tersebut kalau misalnya dia kurang dari 0 si x-nya itu. Nah, contohnya apa contohnya? Ya, misalnya 3. Berarti karena di sini x-nya adalah 3 yang lebih besar dari 0, maka mutlak mutlak 3 itu adalah 3. Nah, gimana kalau misalnya min 3 gitu? Nah, janganlah min 3 ya, min 2 aja. Nah, kalau min 2, ini kan x-nya berarti min 2 ya, kecil dari 0. Maka mutlaknya itu adalah negatif dari si x tersebut, negatif 2. Berapa? 2. Nah, itulah definisinya ya. Oke, berarti di sini kalau kita punya x dikurang 1, mutlak, maka kalau kita mau menuliskannya tanpa tanda mutlak, nah ya, maka kita punya dua cara. Pertama, kalau misalnya x tambah, ya kita bisa jadikan dia x kurang 1 kalau misalnya x kurang 1-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, atau negatif dari x kurang 1 dengan x kurang 1-nya itu kurang dari 0 gitu ya. Nah, ada sifat-sifat nilai mutlak. Di sini sifat-sifat nilai mutlak ini berkaitan dengan kalau misalnya kita memisahkan mutlaknya. Kalau misalnya mutlak perkalian itu sama juga dengan, ini ketinggalan ya, mutlak A kali B. Nah, mutlak pembagian juga gitu ya, mutlak A per B itu sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Nah, di sini ada perletak sama segitiga. Kalau kamu punya penjumlahan dalam tanda mutlak, maksudnya mutlak penjumlahan, maka itu akan kurang dari mutlak masing-masing kalau dijumlahkan gitu ya. Nah, ini persamaan segitiga sebenarnya pembuktiannya itu seperti kita dalam hal ini ya, saya nggak buktikan ya, intinya ini adalah persamaan segitiga. Nah, kalau yang kurang ini berbeda ya dari yang tambah, karena kalau yang kurang itu selisihnya itu juga harus dimutlakkan lagi gitu, baru dia lebih besar dari selisih yang dimutlakkan. Oke, nah sekarang kita juga punya definisi dari mutlak kurang dari sesuatu. Nah, jadi pertidaksamaan, jadi masuklah, ini kan definisinya dari tadi dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bentuk pertidaksamaan yang melibatkan tanda nilai mutlak. Nah, di sini kalau misalnya ya kita punya suatu bilangan yang lebih besar dari 0 dan suatu mutlak itu kurang dari bilangan tersebut, maka ini itu definisinya adalah si x ya, x yang si x itu berada di antara min a dan a. Kalau lebih besar itu artinya x-nya kurang dari min a dan x-nya lebih besar dari a. Nah, kemudian kalau misalnya mutlak itu sama juga
kita mutlak itu ya, nilai mutlak itu juga bisa kita samakan dengan akar dari x kuadrat. Nah, akar dari x kuadrat ini akan selalu positif ya, positif x ya. Nah, maka dari itu kalau kamu kuadratkan kedua ruas ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Nah, ini kan akhirnya nanti kamu akan dapat si mutlak x dikuadratkan itu sama dengan x kuadrat gitu ya. Nah, makanya di sini dipakai nih untuk membuka tanda mutlak ini, kamu bisa kuadratkan kedua ruasnya karena mutlak x yang dikuadratkan itu sama dengan x kuadrat. Nah, jadi kalau kamu punya suatu tanda mutlak yang kurang dari tanda mutlak yang lain, maka itu sama juga artinya dengan si kuadratnya x kuadrat tadi kurang dari y kuadratnya. Nah, ini adalah cara-cara untuk kita menghilangkan tanda mutlak pada pertidaksamaan ya. Oke, kita di sini langsung aja contoh dulu. Selesaikan pertidaksamaan x kurang 4 kurang dari 2. Nah, di sini kita bisa pakai nih. Apakah kita akan pakai yang definisi ini atau kita bisa mengkuadratkan gitu ya. Nah, di sini saya juga saya pakai dulu definisinya ya. Maksudnya kalau definisi kurang itu gimana? Nah, kalau kamu punya kurang, artinya x dikurang 4 itu berada di antara min 2 dan 2. Nah, ini kamu selesaikan satu-satu sisinya. Pertama, kita selesaikan dulu x kurang 4 yang lebih ya, yang ini lebih dari min 2. Maka di sini kamu punya, atau kalau kamu mau langsung sebenarnya bisa ya. Nah, min 4 kalau pindah ruas itu dia tinggalkan x-nya sendiri, berarti min 2 di sini ditambah 4. Di sebelah sini 2 ditambah 4, maka kamu punya x-nya berada di 2, di antara 2 dan 6 ya. Inilah dia himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau mau bikin HP itu x dimana x berada di antara 2 kecil dari x kecil dari 6 ya. Atau kalau selang berarti 2,6. Lanjut, nah ini lebih besar ya. Nah, kalau lebih besar, maka kamu punya di sini 3x kurang 5-nya itu lebih besar, lebih kecil atau sama dari negatifnya, atau dan ya, coba ya kalian nih. Nah, atau ya lebih besar dari yang positifnya. Nah, ini diselesaikan satu. Kalau yang ini 3x sama dengan min 1 ditambah 5, maka kita punya 3x kurang atau sama dengan 4, x kurang atau sama dengan 4 per 3. Nah, yang satu lagi berarti 3x kurang, besar sama dengan 1 ditambah 5, x besar sama 6, 3x ada di sini, x besar sama 2. Oke, nah ini kita gabungkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kita harus gambarkan dulu ke garis bilangan ya. Nah, 4 per 3 dengan 2 itu mana yang lebih besar? Lebih besar 2, berarti 2 di sini, 4 per 3 di sini. Nah, di sini untuk kriteria 4 per 3 dia lebih, x itu lebih kecil atau sama dengan 4 per 3, berarti 4 per 3 nya masuk. Dan ke sini ya. Nah, kalau x besar sama 2, nah berarti kan 2 masuk. Dan dia lebih dari 2, nah ke sini. Nah, maka karena di sini ada yang beririsan, maka kita ambil kedua-duanya. Maka HP-nya adalah x kurang atau sama dengan 4 per 3, x dimana x gitu ya, atau ya digabung boleh juga x lebih besar sama 2 gitu. Nah, untuk contoh ketiga, di sini kita nggak bisa ya gunakan definisi lebih atau kecil tadi, karena dua-duanya berbentuk kedua sisinya dalam terbentuk tanda mutlak. Nah, makanya di sini kita akan gunakan kuadrat tadi gitu. Nah, kita punya tadi bahwa x mutlak x kurang dari mutlak y. Maka jika dan hanya jika x kuadratnya kurang dari y kuadratnya. Ya udah, ini kan bentuknya udah mirip ya dengan ini atau sama gitu ya. Maka kita kuadratkan kedua ruasnya.
3x tambah 1, atau kalau kalian gini lah. Sebenarnya kalau mau pakai ini ya langsung aja ya, karena kamu punya ini, maka jika gitu ya, 3x tambah 1 dikuadratkan itu akan kurang dari 2 kali x kurang 6 itu dikuadratkan, 2-nya juga dikuadratkan. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Nah, coba dikuadratkan dulu. Ini 3x tambah 1 dikuadratkan kurang dari 4 ya, saya langsung aja, x kurang 6 dikuadratkan. Ini berarti 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 1 gitu kan, dikurang 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 36. Nah, di sini ya kalikan dulu 4-nya ini ya. 9x kuadrat tambah 6x tambah 1 kecil dari 4x kuadrat kurang 48x tambah berapa nih? 144 ya. Ya, 144. Udah, kemudian pindah ruas, semuanya kita pindahkan ke kiri. Maka di sini 9 kurang 4, 5x kuadrat ditambah ya 6 tambah 48 berapa? 54x. Kemudian dikurang 143 kecil dari 0. Nah, kita pada akhirnya harus memfaktorkan ini. Nah, sekarang coba cek dulu di nilai diskriminannya. 4 kali AC. Ya udah, ini ada ya akar-akarnya. Karena di sini A kali C-nya udah negatif ya, kurang kan udah positif. Nah, kita pakai rumus ABC aja karena saya malas untuk memikirkan faktornya ya. Negatif 54 tambah kurang akar B kuadratnya 54 kuadrat kurang 4 kali AC, berarti 4 kali 5 20 dikali min 43. Oke, per 2 dikali ya 2 kali 5 10 ya. Oke, ini aduh kalau udah angka-angkanya besar. 54 kali 54 berarti 16 21 02 27 6192. Aduh, ini kalian aja yang nyelesain gimana? Masih ada soalnya, latihan. Ya udah, ini gini aja. Ini sampai di sini itu sama ya pengerjaannya dengan pertidaksamaan yang sebelumnya. Kalian cari dulu titik pembuat 0, kemudian titik uji, lalu gambar garis bilangan dan cari daerah yang dia mau gitu. Daerah yang dia mau di sini adalah yang kurang dari 0, itu berarti ini yang negatif ya. Selesaikan ya. Oke, ini latihannya silakan dicoba. Oke, ini nanti untuk tutorial saya infokan lagi. Terima kasih.